Sebelum memulai saya harap Anda mau membantu subscribe channel Insomnia Channel, teman Anda waktu Anda susah tidur, terima kasih. Abu Nawas kehilangan uang tapi dapat hadiah. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas berjalan menuju pasar sambil bersenandung riang. Di dalam kantong bajunya tersimpan satu-satunya uang perak miliknya, yang ia simpan untuk membeli makanan hari itu. Tapi saat hendak membayar roti di lapak tukang roti, ia merogoh kantongnya dan kosong. Astagfirullah, uangku hilang. Pasti jatuh di jalan. Abu Nawas tidak marah. Ia hanya menarik napas dan berkata pelan, "Yah, mungkin Allah sedang ingin mengajarkanku sesuatu hari ini." Pencuri misterius di pasar. Di sisi lain pasar, seorang anak kecil sedang memperhatikan orang-orang yang lewat. Ia menemukan uang perak jatuh di jalanan. Ia lihat kiri kanan, dan menyimpannya diam-diam. Namun si anak ini punya hati baik. Ia pun berkata dalam hati, "Kalau aku temui pemiliknya, akan ku kembalikan." Tak lama, ia melihat Abu Nawas duduk termenung di bawah pohon. Anak itu mendekat dan bertanya, "Paman kehilangan sesuatu." "Uang perak, satu-satunya milikku," jawab Abu Nawas tersenyum pahit. Anak itu langsung mengeluarkan uangnya. "Ini uang yang kutemukan. Mungkin ini milik paman." Abu Nawas menatap anak itu lama, lalu tersenyum lebar. "Terima kasih, nak. Tapi aku lebih bahagia karena hatimu jujur, daripada karena uang itu kembali." Raja Harun melihat semuanya. Tanpa disadari, Raja Harun sedang menyamar dan berjalan-jalan di pasar hari itu. Ia melihat kejadian antara Abu Nawas dan si anak. Raja mendekat, membuka penyamarannya, dan berkata, "Anak muda, kejujuranmu lebih berharga dari emas." Dan Abu Nawas, kau tetap tersenyum meski kehilangan, itu tanda hati yang lapang. Hadiah tak terduga. Raja langsung memberi hadiah. Kepada anak kecil itu, 50 keping perak dan beasiswa belajar di istana. Kepada Abu Nawas, sekeranjang emas dan sekantong roti hangat. Orang jujur dan orang yang sabar pantas mendapatkan rezeki tak terduga. Abu Nawas tertawa kecil. Ternyata, kehilangan bisa menjadi awal dari keberuntungan. Dan cerita selanjutnya dikisahkan. Abu Nawas menyamar jadi ulama palsu. Pada suatu waktu, muncul seorang ulama asing di kota Baghdad. Ia berpakaian mewah, berjanggut panjang, dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tampak bijak meski sering membingungkan. Anehnya, banyak orang mulai mengikutinya. Bahkan ada yang memberi sedekah dan meminta fatwa tentang hal-hal sepele seperti, apakah boleh ayam berkokok di waktu malam? Jika sandal kiri lebih cepat aus, apakah itu pertanda dosa? Semua dijawab dengan gaya penuh karisma, padahal tidak jelas maknanya. Raja ikut tertarik. Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar itu dan ingin mengangkat si ulama sebagai penasihat kerajaan. Abu Nawas yang mendengar berita ini langsung geleng-geleng kepala. Jangan-jangan ini penipu berpakaian ulama. Maka, Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia menyamar, menjadi ulama palsu juga. Pertarungan ulama palsu vs. ulama asli palsu. Suatu pagi, Abu Nawas muncul di pasar dengan jubah putih mengilap dan sorban mengkilat. Ia memegang tongkat emas palsu dan berkata lantang, "Wahai umat, aku datang dari langit ketujuh untuk membawakan ilmu rahasia, cara menanam uang di tanah agar tumbuh jadi pohon emas." Orang-orang melongo. Benarkah? Beberapa orang mulai meninggalkan ulama pertama dan beralih pada Abu Nawas. Ulama asing itu pun naik pitam dan berkata, "Itu sesat. Mana mungkin uang tumbuh jadi pohon?" Abu Nawas tersenyum. "Oh, jadi kau juga tahu ilmu sesat ya? Padahal seminggu lalu kau bilang suara kambing bisa jadi doa." Orang-orang mulai sadar, dan saling berbisik. Akhirnya terbongkar. Tak butuh lama, ulama palsu pertama mulai gugup. Ia mencoba membela diri, tapi Abu Nawas terus melontarkan kalimat-kalimat logis yang membongkar semua omong kosongnya. Akhirnya, si penipu pun kabur dari kota sebelum tertangkap. Raja tersenyum. Abu Nawas diundang ke istana. Raja berkata, "Abu Nawas, aku hampir tertipu. Untung kau berpura-pura jadi penipu yang lebih parah." Abu Nawas membungkuk. "Kadang, untuk mengalahkan penipu, kita harus lebih pintar berpura-pura darinya." Dan cerita selanjutnya dikisahkan. Abu Nawas dan pakaian ajaib dari tukang jahit. Di kota Baghdad yang ramai, tersiar kabar tentang seorang tukang jahit misterius yang datang dari negeri jauh. Katanya, ia bisa menjahit pakaian yang hanya bisa dilihat oleh orang jujur. Raja Harun al-Rasyid pun penasaran dan memanggil tukang jahit itu ke istana.
benarkah kau bisa menjahit pakaian ajaib? Tanya Raja. Benar, Baginda. Tapi syaratnya, tak seorang pun boleh melihat pakaian ini sampai selesai. Dan hanya orang jujur yang akan bisa melihatnya. Raja langsung setuju. Ia ingin tahu siapa saja di kerajaannya yang benar-benar jujur. Pakaian yang tak terlihat. Beberapa hari berlalu, sang tukang jahit datang membawa kotak mewah. Ia berkata, inilah pakaian ajaib untuk Baginda. Raja membuka kotak itu, namun tidak melihat apa-apa. Tapi ia tak ingin dianggap tidak jujur, jadi ia berpura-pura kagum. Luar biasa, warnanya begitu indah, katanya gugup. Semua menteri ikut-ikutan memuji. Sungguh pakaian yang menakjubkan. Baginda tampak gagah memakainya. Padahal, tak satu pun dari mereka melihat pakaian apapun. Abu Nawas dipanggil. Raja lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, lihatlah pakaian baruku. Katakan pendapatmu dengan jujur. Abu Nawas melihat kotak kosong itu, lalu tersenyum kecil. Ampun Baginda, hamba hanya melihat kotak kosong. Seluruh istana terdiam. Beberapa menteri mulai saling melirik, khawatir mereka tertipu. Raja menatap Abu Nawas. Jadi kau berani berkata bahwa kau tidak melihatnya? Betul, Baginda. Kalau itu berarti hamba tidak jujur, maka hamba pasrah dihukum. Tapi kalau ini tipu daya, maka sebaiknya kita selidiki tukang jahit itu. Akhirnya terbongkar. Raja pun memerintahkan penjaga menangkap tukang jahit misterius itu. Ternyata, ia hanyalah penipu ulung yang ingin mencuri emas dari istana. Abu Nawas tertawa kecil. Kadang, yang takut dianggap bohong justru malah membenarkan kebohongan. Raja Harun berterima kasih. Terima kasih, Abu Nawas. Kau telah menyelamatkan martabat istana dengan kejujuranmu. Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi jubah asli berwarna emas, yang benar-benar bisa dilihat semua orang. Dan cerita selanjutnya dikisahkan. Abu Nawas menyamar jadi orang bodoh. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengeluh kepada para pengawalnya. Akhir-akhir ini Abu Nawas terlalu licin. Aku ingin melihat seperti apa dia kalau tidak menggunakan akalnya. Apa jadinya kalau dia jadi orang bodoh? Salah satu menteri memberi ide. Baginda, bagaimana kalau kita buat sayembara? Siapapun yang bisa membuat Abu Nawas tidak bisa menjawab, akan diberi hadiah. Raja pun menyetujui. Dan diam-diam, ia menyuruh pengawal menyebarkan berita sayembara ke seluruh Baghdad. Abu Nawas mendengar rencana itu. Tanpa sepengetahuan Raja, Abu Nawas sudah lebih dulu mendengar rencana itu dari tukang kue keliling. Ia hanya tersenyum dan berkata dalam hati, kalau begitu, aku akan bermain lebih bodoh dari yang mereka kira. Hari sayembara tiba, ribuan orang berkumpul di alun-alun. Raja duduk di singgasananya sambil tertawa kecil. Lalu Abu Nawas pun datang, berjalan lambat, pakai baju terbalik, sendal beda warna, dan wajah bengong. Siapa namamu? Tanya sang menteri. Abu Nanas. Jawab Abu Nawas dengan nada bingung. Orang-orang mulai tertawa. Wah, benar-benar bodoh. Lalu dimulailah pertanyaan. Jika 1 ditambah 1 berapa? 4 ekor kambing, jawab Abu Nawas sambil memakan batu kecil seolah-olah itu permen. Apa warna langit? Rasanya manis, kayak roti, katanya sambil mengejar bayangannya sendiri. Raja dan seluruh penonton tertawa keras. Mereka benar-benar percaya kalau Abu Nawas sudah jadi gila atau bodoh. Tapi semua itu hanya trik. Malam harinya, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, hari ini kau sungguh memalukan. Tapi menghibur. Abu Nawas tersenyum tenang. Ampun Baginda, hamba hanya memainkan peran. Kalau rakyat ingin melihat hamba bodoh, hamba akan jadi orang paling bodoh sedunia. Tapi, kalau Baginda ingin melihat kecerdikan hamba, hamba bisa saja membalik semua permainan. Raja melongo, lalu tertawa keras. Jadi, kau hanya pura-pura bodoh. Tentu, Baginda, kecerdikan kadang harus disembunyikan agar bisa digunakan pada saat yang tepat. Raja terkesan. Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan. Bahkan saat kau berpura-pura bodoh, itu masih jadi permainan paling cerdas yang pernah kulihat. Abu Nawas pun diberi hadiah, dan sejak saat itu ia dijuluki si cerdik yang bisa jadi bodoh bila perlu. Dan cerita selanjutnya dikisahkan. Abu Nawas membeli surga. Suatu sore yang teduh di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Raja, aku mendengar gosip dari pasar bahwa kau sedang sibuk membeli surga. Apakah benar begitu? Abu Nawas menjawab tenang.
Benar, Baginda. Hamba sudah membeli 3 petak surga. Raja dan para menterinya langsung tertawa keras. Kau bercanda, surga bisa dibeli. Tentu saja bisa, Baginda. Tapi, hanya oleh orang yang tahu caranya. Raja menantang Abu Nawas. Raja tersenyum licik. Kalau begitu, aku ingin bukti. Jika kau bisa membuktikan bahwa kau memang membeli surga, aku akan memberimu 100 keping emas. Tapi jika tidak, kau akan tinggal di penjara selama seminggu. Abu Nawas menyanggupi. Baik, Baginda, beri hamba waktu 1 hari. Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa 3 surat kecil yang disegel. Ia menyerahkannya kepada raja. Apa ini? Tanya raja. Ini adalah 3 kwitansi pembelian surga, Baginda. Raja membuka surat pertama. Isinya, telah diberikan 50 dirham kepada seorang janda tua untuk makan selama sebulan. Semoga Allah membalasnya dengan surga. Surat kedua, telah diberikan 30 dirham untuk seorang yatim piatu yang sedang sakit. Semoga ia sembuh dan hamba diberi tempat di surga. Surat ketiga, telah diberikan 20 dirham untuk membebaskan seorang tahanan miskin yang difitnah. Semoga itu menjadi jalan menuju ridanya. Raja terdiam. Raja Harun terdiam. Perlahan wajahnya berubah, tidak lagi tertawa. Ia menatap Abu Nawas. Jadi, maksudmu, itu yang kau sebut membeli surga? Abu Nawas menjawab, betul, Baginda. Surga memang tak bisa dibeli dengan emas, tapi bisa diraih dengan amal dan kasih sayang. Dan hamba hanya membantu sedikit dari rezeki yang Baginda berikan. Raja memberi hadiah. Raja Harun tersenyum hangat. Abu Nawas, kadang aku ingin menghukummu, tapi kau selalu mengajariku sesuatu yang jauh lebih besar dari hukuman. Ini, ambillah 100 keping emas. Dan belilah lebih banyak, surga. Dan cerita selanjutnya dikisahkan. Abu Nawas dan 3 pertanyaan aneh. Pada suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid duduk santai di taman istana sambil menyeruput teh hangat. Namun wajahnya tampak bosan. Hari-hariku terlalu tenang akhir-akhir ini, gumam sang raja. Saatnya menguji Abu Nawas dengan pertanyaan yang tidak masuk akal. Ia pun segera memanggil Abu Nawas ke istana. Tantangan sang raja. Saat Abu Nawas datang, raja tersenyum penuh teka-teki. Abu Nawas, aku punya 3 pertanyaan untukmu. Jawablah semuanya, dan kau akan kuberi 100 keping emas. Tapi jika kau gagal, kau harus menyapu halaman istana selama seminggu. Abu Nawas menunduk hormat. Silakan, Baginda. Hamba siap menjawab dengan sekuat akal. Pertanyaan pertama, apa yang lebih dulu lahir, ayam atau telur? Abu Nawas menjawab, yang pertama lahir adalah kehendak Allah, Baginda. Tanpa kehendaknya, tak akan ada ayam ataupun telur. Raja mengangguk pelan. Jawaban bijak. Pertanyaan kedua, berapa jumlah bintang di langit? Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab, hamba tahu jumlahnya, Baginda. Oh, berapa? Tanya sang raja, penasaran. Jumlahnya sama persis dengan jumlah rambut di janggut Baginda. Jika Baginda tak percaya, silakan hitung sendiri. Tapi hamba minta waktu 1 tahun. Raja tertawa terbahak-bahak. Jawaban licik, tapi cerdas. Pertanyaan ketiga, di mana tengah-tengah dunia berada? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menggambar titik di lantai dengan tongkat. Inilah tengah dunia, Baginda. Apa buktinya? Tanya raja. Jika Baginda tidak percaya, silakan ukur seluruh bumi ini dari titik ini ke segala penjuru. Jika ukurannya tidak sama, hamba akan menyapu seumur hidup. Raja tertawa lagi. Engkau benar-benar tak bisa dikalahkan. Akhirnya, Abu Nawas menang lagi. Raja Harun akhirnya menyerahkan 100 keping emas kepada Abu Nawas. Kau memang gila, tapi gila yang menyenangkan dan penuh akal. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih, Baginda. Jika pertanyaannya makin aneh, mungkin hamba akan jadi makin pintar. Pesan moral, tak semua pertanyaan butuh jawaban logis. Kadang, kebijaksanaan datang dari cara kita berpikir di luar kebiasaan. Dan cerita selanjutnya dikisahkan. Ujian aneh dari Raja Harun. Pagi itu, langit Baghdad begitu cerah, tapi suasana di istana justru tegang. Raja Harun al-Rasyid sedang duduk sambil mengelus janggutnya, menahan tawa sambil memikirkan sesuatu. Hari ini aku ingin menguji Abu Nawas dengan ujian yang paling aneh. Katanya sambil tertawa geli. Perdana Menteri pun bertanya, apa ujian itu, Baginda? Raja menjawab, aku akan menyuruh Abu Nawas menyembunyikan seekor unta, di tempat yang bahkan aku tak bisa temukan.
Perdana Menteri terkejut. Seekor unta, itu besar sekali, Baginda. Bagaimana bisa disembunyikan? Raja hanya tertawa. Itu masalah Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang ke istana, dan Raja berkata, Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Apapun itu, hamba siap, jawab Abu Nawas. Ambillah unta kerajaan ini, dan sembunyikan dimanapun kau mau. Tapi ingat, jika dalam waktu 3 hari aku berhasil menemukannya, kau akan kuangkat jadi penjaga kandang ayam. Abu Nawas menjawab santai, dan jika Baginda tidak menemukannya, kau boleh meminta apapun yang kau inginkan. Abu Nawas pun tersenyum. Baiklah, Baginda, jangan kaget kalau unta itu bisa bersembunyi lebih baik dari kucing. Hari pertama, unta hilang. Hari pertama, Raja mengerahkan 20 prajurit untuk mencari unta ke seluruh penjuru kota. Ke pasar, ke padang, ke kandang kuda, bahkan ke rumah-rumah warga. Tapi, unta itu tidak ditemukan. Hari kedua, Raja mulai kesal. Ia memerintahkan pencarian hingga keluar kota, ke gurun, ke perbukitan, ke tepi sungai. Tetap, unta itu lenyap. Hari ketiga, Raja frustrasi. Ia akhirnya memanggil Abu Nawas dan berkata, Baiklah, aku menyerah. Katakan, di mana kau sembunyikan unta itu? Trik Abu Nawas yang tak terduga. Abu Nawas tertawa kecil. Hamba tidak sembunyikan unta itu di mana-mana, Baginda. Loh, jadi kemana? Hamba menyebarkan berita bahwa unta itu adalah milik raja yang akan digunakan untuk menarik pajak dari rakyat. Maka, rakyat sendiri yang menyembunyikannya. Raja melongo. Jadi, rakyat menyembunyikannya karena takut ditarik pajak. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Betul. Karena sesuatu yang ditakuti, pasti disembunyikan orang dengan baik-baik. Bahkan lebih baik dari tentara kerajaan. Raja Harun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, aku tidak hanya gagal menemukan unta itu, tapi juga kalah dalam akal. Hamba tidak ingin menang, Baginda, hanya ingin membuat Baginda tersenyum. Raja pun menepati janji. Ia memberikan hadiah kepada Abu Nawas, dan unta kerajaan akhirnya dikembalikan oleh warga yang mengira itu alat pungutan pajak. Dan cerita selanjutnya dikisahkan. Abu Nawas kehabisan akal atau justru tidak. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya sambil memandangi langit dari jendela istana. Ia berkata kepada Perdana Menterinya, Aku ingin tahu apakah hari ini Abu Nawas masih punya akal atau tidak. Sang Perdana Menteri mengangguk, dan Raja pun menyusun rencana licik. Tantangan dari Raja. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Abu Nawas, kata sang Raja sambil tersenyum penuh siasat. Aku punya seekor burung beo yang bisa berbicara. Tapi, aku ingin kau ajari dia diam. Abu Nawas mengangkat alis. Diam, Baginda. Burung ini sudah pandai bicara, tapi Baginda ingin ia tidak bicara. Tepat sekali. Jika kau gagal, kau akan kubuang ke hutan selama sebulan. Abu Nawas tertunduk, lalu berkata, Baiklah, Baginda, hamba butuh waktu 3 hari. Hari pertama, Abu Nawas membisu. Abu Nawas membawa sang burung ke rumah. Ia duduk di depan sangkar dan tidak berkata sepatah kata pun. Hanya memandangi burung itu sepanjang hari. Hari kedua pun begitu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Abu Nawas bahkan tidak makan di depan burung itu. Hari ketiga, burung beo itu mulai bingung. Ia bicara sendiri. Halo, ada orang. Kenapa diam saja? Tapi Abu Nawas tetap diam seperti batu. Akhirnya, burung itu ikut diam. Ia menunduk dan tidak bersuara sama sekali. Seakan-akan malu. Kembali ke istana. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana. Ia menyerahkan sangkar berisi burung beo kepada Raja. Cobalah ajak bicara, Baginda, kata Abu Nawas. Raja pun berseru, Halo burung kecil, katakan sesuatu. Tapi burung itu diam membatu. Bahkan saat digoda dengan buah-buahan. Raja terheran-heran. Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Hamba tidak mengajarinya berbicara, Baginda. Hamba mengajarinya merasakan kesunyian. Dan dari sunyi, datanglah kebijaksanaan. Raja tertawa dan mengakui kekalahan. Raja Harun terbahak sambil menepuk pahanya. Hahaha, aku benar-benar mengira kau akan kehabisan akal, Abu Nawas. Tapi ternyata, kau malah membuat burung itu lebih bijak dariku. Dan cerita selanjutnya dikisahkan. Abu Nawas bertemu jin tukang debat.
Pada suatu malam di kota Baghdad yang sunyi, Abu Nawas berjalan sendirian sepulang dari masjid. Di tengah jalan, ia melewati pohon tua besar yang konon katanya dihuni oleh makhluk gaib. Tapi Abu Nawas, seperti biasa, tidak pernah takut pada hal-hal semacam itu. Saat ia hendak lewat, tiba-tiba angin berhembus kencang, dan dari balik bayangan pohon, muncul sesosok makhluk tinggi berwarna kebiruan dengan mata menyala. "Siapa kau yang berani menginjak wilayahku tanpa izin?" Abu Nawas hanya menatapnya sambil tersenyum. "Aku hanya lewat, jin. Tapi sepertinya kau bukan jin biasa, dari gaya bicaramu, kau suka berdebat ya?" Jin itu mengangguk angkuh. "Benar, aku jin penjaga pohon debat. Siapapun yang tidak bisa mengalahkanku dalam adu argumen, akan berubah jadi semut selama 3 hari. Tantangan adu argumen." Abu Nawas mengangkat alis. "Baik, kalau begitu, mari kita adu argumen. Tapi dengan satu syarat, jika aku menang, kau harus menjadi jin pembantu rumahku selama seminggu." Jin tertawa keras. "Disetujui, tapi bersiaplah menjadi semut, manusia sombong." Pertanyaan pertama dari si jin. "Apa yang lebih berguna, akal atau kekuatan?" Abu Nawas menjawab tenang. "Tentu akal, sebab tanpa akal, kekuatan hanya seperti banteng tanpa kendali. Lihat saja para penguasa lalim, mereka jatuh bukan karena lemah, tapi karena tak bijak." Jin mengernyit. Lalu ia bertanya lagi, "Apa yang lebih penting, bicara jujur atau menjaga perasaan?" Abu Nawas tersenyum. "Keduanya penting, tapi jujur tanpa hati bisa melukai, dan menjaga perasaan tanpa kejujuran bisa menyesatkan. Maka gunakan akal untuk menyeimbangkannya." Jin mulai gugup. "Baik, pertanyaan terakhir," kata si jin, "apa lebih baik, hidup 1000 tahun tapi bodoh, atau hidup 1 hari tapi bijak?" Abu Nawas menjawab cepat, "Hidup 1 hari dengan kebijaksanaan lebih bermakna daripada 1000 tahun tanpa tahu apa-apa. Karena hidup bukan soal lama, tapi soal makna." Jin mengakui kekalahan. Jin terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Kau benar, tidak ada yang bisa menjawab dengan secerdas itu. Aku kalah." Dan sejak malam itu, si jin benar-benar membantu Abu Nawas di rumah, membersihkan taman, menyapu lantai, bahkan membuat teh, meski kadang gosong karena ia terlalu suka berdebat dengan Teko. Dan cerita selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas dan raja dari negeri sebelah. Pada suatu hari yang panas di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid terlihat gelisah. Ia mondar-mandir di taman kerajaan dengan raut wajah serius. Melihat itu, Abu Nawas bertanya, "Wahai Baginda, mengapa pagi ini Baginda tampak seperti kehilangan separuh harta?" Raja menghela napas panjang. "Abu Nawas, besok raja dari negeri sebelah akan datang ke istana. Dia terkenal angkuh dan selalu meremehkan orang lain. Aku takut dia akan mempermalukan kita di depan rakyat." Abu Nawas tersenyum santai. "Tenang saja Baginda, biarkan hamba yang menyambutnya, dengan cara yang tak akan pernah dia lupakan." Tiba-tiba Abu Nawas jadi penjaga gerbang. Keesokan harinya, raja dari negeri sebelah datang dengan iring-iringan panjang dan wajah angkuh. Ia mendekat ke gerbang istana, lalu dihentikan oleh seorang penjaga berpakaian compang camping. Itulah Abu Nawas yang sedang menyamar. "Hal, siapa kau?" tanya Abu Nawas dengan suara keras. Raja itu menjawab, "Aku adalah raja dari negeri seberang. Buka pintu untukku." Abu Nawas mengangguk-angguk. Raja ya. Tapi, apakah kau sudah membawa surat izin menginjak tanah Baghdad?" Raja itu tersinggung. "Aku raja, aku tak butuh izin." Abu Nawas menjawab dengan nada serius. "Kalau begitu, mohon putar balik. Kami hanya menerima tamu yang tahu tata krama." Raja Harun menahan tawa. Di dalam istana, Raja Harun diam-diam memperhatikan kejadian itu dari jendela. Ia hampir tertawa terguling melihat wajah merah padam tamunya. Akhirnya, raja dari negeri sebelah masuk dengan marah dan mengadu. "Harun, penjagamu sangat kasar." Raja Harun pura-pura kaget. "Oh, penjaga itu. Dia bukan penjaga. Dia adalah penasihat paling cerdas di seluruh negeri ini, Abu Nawas." Raja tamu terdiam. Matanya melirik ke arah Abu Nawas yang kini berdiri di samping Raja Harun sambil tersenyum sopan. Abu Nawas berkata tenang, "Baginda raja dari negeri sebelah, hamba hanya ingin memastikan bahwa yang datang ke negeri ini, tahu bagaimana cara menghormati orang lain." Raja sebelah belajar rendah hati. Hari itu, raja dari negeri sebelah menyadari bahwa kebijaksanaan lebih penting dari gengsi.
Ia akhirnya bersikap lebih rendah hati dan malah meminta petuah dari Abu Nawas. Sebelum pulang, ia berkata, "Sungguh, aku datang untuk membanggakan diri. Tapi aku pulang membawa pelajaran berharga." Dan cerita selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas dan pakaian ajaib dari tukang jahit. Di kota Baghdad yang ramai, tersiar kabar tentang seorang tukang jahit misterius yang datang dari negeri jauh. Katanya, ia bisa menjahit pakaian yang hanya bisa dilihat oleh orang jujur. Raja Harun al-Rashid pun penasaran dan memanggil tukang jahit itu ke istana. "Benarkah kau bisa menjahit pakaian ajaib?" tanya raja. "Benar, Baginda. Tapi syaratnya, tak seorang pun boleh melihat pakaian ini sampai selesai. Dan hanya orang jujur yang akan bisa melihatnya." Raja langsung setuju. Ia ingin tahu siapa saja di kerajaannya yang benar-benar jujur. Pakaian yang tak terlihat. Beberapa hari berlalu, sang tukang jahit datang membawa kotak mewah. Ia berkata, "Inilah pakaian ajaib untuk Baginda." Raja membuka kotak itu, namun tidak melihat apa-apa. Tapi ia tak ingin dianggap tidak jujur, jadi ia berpura-pura kagum. "Luar biasa, warnanya begitu indah," katanya gugup. Semua menteri ikut-ikutan memuji. "Sungguh pakaian yang menakjubkan." Baginda tampak gagah memakainya. Padahal, tak satu pun dari mereka melihat pakaian apapun. Abu Nawas dipanggil. Raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, lihatlah pakaian baruku. Katakan pendapatmu dengan jujur." Abu Nawas melihat kotak kosong itu, lalu tersenyum kecil. "Ampun Baginda, hamba hanya melihat kotak kosong." Seluruh istana terdiam. Beberapa menteri mulai saling melirik, khawatir mereka tertipu. Raja menatap Abu Nawas. "Jadi kau berani berkata bahwa kau tidak melihatnya?" "Betul, Baginda. Kalau itu berarti hamba tidak jujur, maka hamba pasrah dihukum. Tapi kalau ini tipu daya, maka sebaiknya kita selidiki tukang jahit itu." Akhirnya terbongkar. Raja pun memerintahkan penjaga menangkap tukang jahit misterius itu. Ternyata, ia hanyalah penipu ulung yang ingin mencuri emas dari istana. Abu Nawas tertawa kecil. Kadang, yang takut dianggap bohong justru malah membenarkan kebohongan. Raja Harun berterima kasih. "Terima kasih, Abu Nawas. Kau telah menyelamatkan martabat istana dengan kejujuranmu." Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi jubah asli berwarna emas, yang benar-benar bisa dilihat semua orang. Dan cerita selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas menyamar jadi orang bodoh. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid mengeluh kepada para pengawalnya. "Akhir-akhir ini Abu Nawas terlalu licin. Aku ingin melihat seperti apa dia kalau tidak menggunakan akalnya. Apa jadinya kalau dia jadi orang bodoh?" Salah satu menteri memberi ide. "Baginda, bagaimana kalau kita buat sayembara? Siapapun yang bisa membuat Abu Nawas tidak bisa menjawab, akan diberi hadiah." Raja pun menyetujui. Dan diam-diam, ia menyuruh pengawal menyebarkan berita sayembara ke seluruh Baghdad. Abu Nawas mendengar rencana itu. Tanpa sepengetahuan raja, Abu Nawas sudah lebih dulu mendengar rencana itu dari tukang kue keliling. Ia hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Kalau begitu, aku akan bermain lebih bodoh dari yang mereka kira." Hari sayembara tiba. Ribuan orang berkumpul di alun-alun. Raja duduk di singgasananya sambil tertawa kecil. Lalu Abu Nawas pun datang, berjalan lambat, pakai baju terbalik, sendal beda warna, dan wajah bengong. "Siapa namamu?" tanya sang menteri. Abu Nanas," jawab Abu Nawas dengan nada bingung. Orang-orang mulai tertawa. "Wah, benar-benar bodoh." Lalu dimulailah pertanyaan. "Jika 1 ditambah 1 berapa?" "4 ekor kambing," jawab Abu Nawas sambil memakan batu kecil seolah-olah itu permen. "Apa warna langit?" "Rasanya manis, kayak roti," katanya sambil mengejar bayangannya sendiri. Raja dan seluruh penonton tertawa keras. Mereka benar-benar percaya kalau Abu Nawas sudah jadi gila atau bodoh. Tapi semua itu hanya trik. Malam harinya, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, hari ini kau sungguh memalukan, tapi menghibur." Abu Nawas tersenyum tenang. "Ampun Baginda, hamba hanya memainkan peran. Kalau rakyat ingin melihat hamba bodoh, hamba akan jadi orang paling bodoh sedunia. Tapi, kalau Baginda ingin melihat kecerdikan hamba, hamba bisa saja membalik semua permainan." Raja melongo, lalu tertawa keras. "Jadi, kau hanya pura-pura bodoh?" "Tentu, Baginda. Kecerdikan kadang harus disembunyikan agar bisa digunakan pada saat yang tepat."
Raja terkesan. Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan. Bahkan saat kau berpura-pura bodoh, itu masih jadi permainan paling cerdas yang pernah kulihat. Abu Nawas pun diberi hadiah, dan sejak saat itu ia dijuluki si cerdik yang bisa jadi bodoh bila perlu. Dan cerita selanjutnya dikisahkan. Abu Jahil dan amal yang tertukar. Suatu hari di Baghdad, Abu Jahil sedang merasa sangat bangga. Ia berjalan keliling pasar sambil membawa buku catatan besar dan pena bulu ayam di tangannya. Lihat, ini catatan semua amal baikku tahun ini, katanya kepada setiap orang yang lewat. Aku telah bersedekah pada 50 orang miskin, memberi makan 30 anak yatim, dan bahkan menyumbang karpet masjid. Orang-orang hanya tersenyum sopan, sebagian tertawa kecil diam-diam, tapi tak ada yang berani menertawakannya langsung, kecuali satu orang, Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas sedang duduk minum teh di kedai, melihat tingkah Abu Jahil dari jauh. Ia pun berseru, "Wahai Abu Jahil, hebat sekali catatanmu, tapi apakah kau yakin, semua amalmu itu benar-benar dicatat di langit?" Abu Jahil mendekat. "Tentu saja, aku mencatat sendiri, rapi dan lengkap. Kalau perlu, ku buat salinan untuk malaikat." Abu Nawas tertawa pelan. "Masalahnya, yang mencatat di langit bukan kau. Dan kadang, amal yang kita banggakan justru tak sampai ke sana." Abu Jahil bingung. "Apa maksudmu? Mana mungkin amal bisa tertukar?" Abu Nawas tersenyum licik. "Kalau kau ingin tahu, datanglah ke rumahku nanti malam. Aku akan tunjukkan sesuatu yang tak bisa kau temukan di buku catatanmu." Malamnya, Abu Jahil datang. Abu Nawas sudah menyiapkan meja dengan 2 gulungan kertas besar. Di satu sisi tertulis, "Amal Abu Jahil." Di sisi lain tertulis, "Amal orang tak dikenal." "Ini, apa maksudnya?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas menjawab, "Hari ini aku mengamati pasar. Ada 2 orang, satu kau, yang memberi dengan lantang dan mencatat amalnya. Satu lagi, seorang pemuda yang diam-diam memberi uang ke fakir miskin dan pergi tanpa sepatah kata." "Lalu," tanya Abu Jahil penasaran, "aku menulis semua yang kalian lakukan. Lalu aku minta beberapa orang menyebutkan siapa yang paling mereka ingat hari ini." Abu Nawas menunjuk kertas. "Amal Abu Jahil, kosong. Tak ada yang benar-benar merasa kau ikhlas. Semua hanya ingat pameran catatanmu." Lalu ia menunjuk, "Amal orang tak dikenal, penuh pujian. Dia baik sekali." Aku menangis waktu diberi. Wajahnya menenangkan. Abu Jahil tertunduk malu. "Wahai sahabatku," kata Abu Nawas lembut, "amal yang tulus, meski tak terlihat manusia, tetap terbang ke langit. Tapi amal yang penuh pamer, kadang jatuh sebelum sampai ke pundak malaikat." Abu Jahil menghela napas. "Sungguh, aku terlalu sibuk mencatat, sampai lupa bagaimana rasanya memberi dari hati." Sejak malam itu, Abu Jahil membakar buku catatannya sendiri, lalu berkata, "Mulai hari ini, biarlah malaikat yang mencatat. Tugasku cukup memberi." Dan cerita selanjutnya dikisahkan. Ketika Abu Jahil minta didoakan masuk surga, suatu malam yang hening, di antara suara jangkrik dan aroma roti hangat dari dapur-dapur Baghdad, terdengar suara ketukan pelan di pintu rumah Abu Nawas. Tok, tok, tok. Abu Nawas membuka pintu sambil membawa lampu minyak kecil. Di depannya berdiri sosok yang tidak asing, berjubah besar, memakai peci miring, dan menatap malu-malu Abu Jahil. "Tengah malam begini, ada apa?" tanya Abu Nawas heran. Abu Jahil menunduk. "Maafkan aku mengganggumu di luar jam debat, tapi, aku ingin meminta satu hal." Abu Nawas menaikkan alis. "Apa itu? Kau mau pinjam uang?" Abu Jahil geleng-geleng. "Bukan, aku ingin kau mendoakanku agar masuk surga." Hening sejenak. Abu Nawas duduk, menepuk lantai agar Abu Jahil ikut duduk bersamanya. "Kau tahu, Abu Jahil, permintaanmu ini sangat indah, tapi juga sangat mengejutkan." Abu Jahil menghela napas. "Aku tahu. Aku sering dianggap sok tahu. Bahkan kamu sering mengolokku, maksudku mendidikku, di depan orang-orang. Tapi akhir-akhir ini aku merasa, hidupku kosong." Ia menatap langit gelap. "Aku sudah memberi sedekah. Aku sudah mencoba berlaku baik. Tapi entah kenapa, aku takut, amal itu tidak cukup.
Abu Nawas tersenyum, menatap temannya penuh haru. Wahai Abu Jahil, bahkan para nabi pun terus berdoa untuk surga. Maka siapa kita yang merasa pasti akan sampai ke sana tanpa terus berusaha? Tapi, lanjut Abu Jahil, aku merasa kalau engkau yang mendoakan, mungkin Tuhan akan lebih mendengar. Kau itu orang soleh, dan sedikit menyebalkan. Abu Nawas tertawa. Baiklah, tapi aku akan berdoa dengan syarat. Ah, pasti ada syaratnya, gumam Abu Jahil. Syaratnya mudah, kata Abu Nawas. Besok pagi, pergilah ke pasar. Tapi jangan membawa apa-apa, jangan sedekah, jangan memberi, jangan bicara soal surga, hanya dengarkan keluhan orang-orang. Duduk dan dengarkan. Abu Jahil bingung. Itu saja, ya, karena kadang amal paling besar bukan memberi roti, tapi memberi telinga yang benar-benar mendengar. Keesokan harinya, Abu Jahil duduk di pojok pasar. Ia mendengar ibu tua mengeluh tentang anaknya yang jauh. Ia mendengar tukang semangka berbagi cerita tentang kehilangan dagangannya. Ia mendengar anak kecil bercerita tentang ayahnya yang sakit. Dan saat sore tiba, ada satu orang yang berkata padanya, "Terima kasih, Tuan. Aku merasa lebih ringan hari ini, walau hanya bicara padamu." Abu Jahil tersenyum, dan matanya basah. Malamnya, ia kembali ke rumah Abu Nawas. "Sekarang," katanya pelan, "aku tak hanya ingin kau mendoakanku masuk surga." Abu Nawas bertanya, "Lalu apa lagi?" "Aku ingin menjadi doa itu sendiri, menjadi kebaikan untuk orang lain, semampuku." Abu Nawas bangkit, menatap sahabatnya dengan bangga. "Wahai Abu Jahil," katanya, "jika semua orang yang datang padaku meminta didoakan surga, tapi kau adalah satu-satunya yang berubah karena keinginan itu, maka aku yakin, doamu telah lebih dulu didengar oleh langit." Dan cerita selanjutnya dikisahkan. Abu Jahil mendadak jadi dermawan. Di suatu pagi yang agak mendung, Baghdad terasa lebih sepi dari biasanya. Warung teh belum buka, dan pedagang roti belum bersuara. Tapi ada satu hal aneh yang terjadi. Abu Jahil berjalan keliling kota sambil membawa kantong-kantong makanan dan membagikannya pada para pengemis. "Ini roti untukmu, wahai ibu tua. Ini gandum untukmu, wahai anak kecil," katanya sambil tersenyum cerah. Orang-orang yang melihat hanya bisa melongo. "Apa itu Abu Jahil?" bisik seorang pedagang. "Ya, Abu Jahil yang biasanya pelitnya melebihi kuali gosong," jawab yang lain. Kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas, yang saat itu sedang duduk tenang di bawah pohon sambil menulis puisi. Abu Jahil jadi dermawan. Ini pasti ada sesuatu, gumam Abu Nawas. Dengan penasaran, Abu Nawas pun mendekati sahabat lamanya itu. "Wahai Abu Jahil, pagi-pagi begini sudah berbagi makanan. Angin apa yang membawamu menjadi manusia paling baik hari ini?" Abu Jahil tertawa lebar. "Ah, Abu Nawas, aku semalam bermimpi didatangi malaikat. Ia berkata, jika aku tidak mulai berbuat baik, aku akan dikirim jadi penjaga kandang unta di ujung dunia." Abu Nawas tertawa sampai hampir tersedak angin. Mimpi yang sangat mendidik. "Tapi," lanjut Abu Jahil, "aku tak ingin jadi orang bodoh yang cuma takut neraka. Aku benar-benar ingin merasakan bagaimana rasanya memberi, bukan hanya menerima." Abu Nawas pun tersenyum. "Jika niatmu tulus, maka kau sedang mengetuk pintu surga lewat hati manusia." Hari itu, Abu Jahil tidak hanya memberi makanan, ia juga membantu seorang ibu mengangkat air, membetulkan sandal anak kecil yang putus, bahkan membelikan mainan untuk anak yatim. Orang-orang mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Namun keesokan harinya, Abu Jahil kembali seperti biasa, duduk di warung, sok tahu, dan berdebat tentang bentuk bulan. Abu Nawas yang lewat pun hanya tertawa. Apa malaikatnya sudah pindah mimpi ke orang lain? Abu Jahil menjawab, "Tidak, tapi aku sedang istirahat dari kebaikan. Kebaikan juga butuh jadwal." Dan cerita selanjutnya dikisahkan. Abu Nawas menguji ketulusan Abu Jahil. Beberapa hari setelah Abu Jahil dikenal seantero Baghdad sebagai orang baru yang dermawan, Abu Nawas mulai curiga. Ia berkata dalam hati, "Aku senang dia berubah, tapi apakah kebaikannya benar-benar tulus?
atau hanya karena takut mimpi buruknya. Maka, Abu Nawas pun menyiapkan ujian rahasia. Pagi-pagi buta, ia menyamar sebagai seorang pengemis tua yang memakai jubah compang camping dan menutupi wajahnya dengan kain. Ia duduk di depan rumah Abu Jahil sambil mengeluh keras. Aduh, lapar sekali. Sudah 2 hari tak makan. Tak lama, pintu rumah Abu Jahil terbuka. Ia keluar sambil membawa sekeranjang kurma dan roti. Tapi sebelum dia membagikan, dia menggumam. Semoga hari ini aku dilihat oleh wali kota. Siapa tahu aku diangkat jadi kepala pengurus sedekah. Abu Nawas yang mendengar itu langsung tersenyum dalam hati. Ah, rupanya ada pamrih di balik rotimu, wahai sahabat. Abu Jahil pun menghampiri si pengemis, yang tak ia tahu adalah Abu Nawas lalu berkata, "Nih, makanlah. Tapi tolong katakan pada siapapun yang kau temui bahwa Abu Jahil adalah orang paling baik se-Baghdad." Ya. Pengemis itu menunduk. "Aku tak bisa bicara, Tuan." "Yah, sayang sekali. Tak bisa jadi alat promosi," gumam Abu Jahil kecewa. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas membuka kain penutup wajahnya dan berdiri. "Abu Jahil, kau lulus ujian, setengah." Abu Jahil melongo. "Wahai Abu Nawas, itu kau. Jadi tadi aku." "Benar, aku ingin tahu. Apakah kebaikanmu muncul dari hati, atau dari harapan pujian?" Abu Jahil tertunduk. "Aku masih belajar. Ternyata jadi baik itu tidak semudah membagi roti. Hati juga harus ikut bersih." Abu Nawas menepuk pundaknya. "Tak apa, bahkan pohon pun tumbuh dari biji kecil. Yang penting, kau terus menyiramnya." Sejak hari itu, Abu Jahil tidak hanya memberi, tapi juga mulai menyembunyikan namanya saat membantu orang lain. Ia tak lagi berharap pujian, hanya berharap kebaikannya dicatat oleh Yang Maha Melihat.